Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di hari Jumat ini, orang menyebutnya Jumat Barokah atau Thanks God It's Friday karena besok itu sudah hari Sabtu dan Ahad. Tapi ini sebenarnya jargon yang sudah kuno ya, karena kalau sekarang orang kelihatannya melihat hari itu nggak bukan Monday to Friday gitu sekarang karena orang banyak juga work from home gitu. Jadi sama aja lah ya, pernah atau Mhm. tidak. Tapi apapun harinya kami tetap mengajak Anda untuk ngobrol bareng bersama kami dalam dapur redaksi Forum News Mhm. Network. Mari kita baca berita di balik berita yuk, karena banyak sekali berita-berita yang menarik dan nanti kita akan pilih beberapa tema yang Mhm. cukup kuat gitu dan banyak juga sebenarnya tema-tema yang menjadi concern publik itu, tetapi mungkin dari sisi pemberitaan nggak terlampau seksi. Itu ada juga gitu ya, dan karena itu seperti biasa kita mengajak Anda untuk ngobrol dalam membaca berita di balik berita of the record FNN bersama saya Hirsbun Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai Anda kembali di menjelang akhir pekan. Ya, Nah, ya, ya. Mas Irsu apa saja nih list berita kira-kira yang mau kita Ya, diskusikan? yang jelas hari ini akan ada satu peristiwa Mhm. penting saya kira yang dan cukup menarik terutama buat saudara-saudara kita di Papua. Tapi ini Mhm. pun juga saya kira bukan hanya soal menarik untuk Papua, tapi menarik juga Mhm. untuk warga bangsa Indonesia. Mhm. Yakni hari ini akan ada pelantikan sejumlah gubernur pemekaran, ya Mbak ya. Mhm. Ini akan ada tiga wilayah, tiga provinsi baru yang akan Mhm. diresmikan di Papua. Jadi dengan begitu Papua akan ada 5 provinsi. Nah itu provinsinya itu, ini masih suka lupa-lupa lah Mbak, mesti dibaca dulu ya. Iya, Itu betul. itu adalah untuk ini ya, Papua Selatan, kemudian Mhm. Papua ini apa ya, lupa-lupa saya, Papua Pegunungan dan kemudian Papua Tengah. Jadi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ini yang akan dilantik oleh presiden, dan Mhm. hari ini ya itu yang dilantik itu untuk Papua, Rektor Universitas Cendrawasih Papua Apollo Savanpo Mhm. itu untuk pejabat gubernur. Jadi pejabat gubernur ini ya masih ya, Papua Iya. Selatan. Mhm. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo untuk pejabat Mhm. gubernur Papua Pegunungan, dan Mhm. serta Kepala Dinas Sosial dan Catatan Sipil Papua Ripka Haluk untuk pejabat gubernur Papua Tengah. Ini kalau lihat nama-namanya ini adalah putra-putra daerah Iya. dari Papua semua. Mhm. Itu Mhm. saya kira itu menarik ya, karena bagaimanapun Papua ini terus masih bergolak terus, dan mungkin ada strategi sendiri dari pemerintah mengapa dimekarkan menjadi 5 provinsi. Mhm. Dan itu yang saya usulkan. Yang kedua, ini mungkin sudah banyak saya bahas di Mhm. sebelum poin berkaitan dengan penetapan seorang hakim agung lagi ya, Mhm. dalam kasus kasus Suap ya. suap, penerimaan Mhm. suap. Jadi ada dua orang hakim Mhm. agung yang dijadikan tersangka, yakni yang pertama adalah Sudrajat Dimyati, yang kedua adalah Ghazal Saleh. Nah, ini saya kira ini sebenarnya ini saya kira menjadi lengkap sudah di Indonesia ini, semua lembaga-lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan hukum itu nggak beres semua. Kita ingat dulu di MK Mahkamah Konstitusi malah Oke. ketuanya, dan ini sekarang hakim-hakim agung, dan sebenarnya kita nggak terlalu kaget kalau Mhm. kasus ini kemudian muncul. Yang kita kaget kok kenapa penegak hukumnya kemana aja selama ini, kok baru sekarang ketangkep gitu, karena kan sudah lama lah kita dengar soal ini. Dan kemudian ada kasus kemarin yang sebelumnya, kan ingat Mbak Agi, pernah ada Mhm. sekretaris Mahkamah Agung Pak Nur Hadi yang juga ditangkap Mhm. karena Iya. bermain perkara. Kan nggak mungkin Pak Betul. Hadi itu sekretaris kalau tidak bermain dengan hakim kan, untuk Betul. vonisnya gitu. Tapi pada waktu itu Mhm. yang dihukum hanya Pak Nur Hadi saja gitu. Dan yang Mhm. rame juga kemudian media menyoroti, loh kenapa Mahkamah Agung sekarang dikawal kantor itu dijaga oleh tentara, tidak lagi oleh satpam seperti biasanya. Itu juga menarik menurut saya. Iya. Itu dua isu itu. Terus soal Pak Prabowo, saya kira relawan Pak Prabowo Jokowi dan relawan Projo itu juga menarik karena mereka bertemu dengan Pak Prabowo, dan kelihatannya katanya kalau kata teman-teman Projo, kalau Pak Jokowi dukung Pak Prabowo ya kita juga dukung Pak Prabowo. Ini namanya kalau betul-betul mereka ini eh, apa pecah gesang dari Pak Jokowi. Ini slogan Oh, iya, ya. heeh. Ya, hidup Iya. mati ikut
ikut Pak Jokowi gitu. Nah, itu tiga topik yang saya usulkan. Anda mungkin punya Iya. topik-topik lain yang juga perlu kita bicarakan, Mbak Agi. Iya, menarik sekali tadi ya Mas Ersu yang Pak Jokowi harga mati begitu ya. Ya, Pak Harga, ya, bahasa Indonesia Pak Jokowi harga mati. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu pejah gesang dari Pak Jokowi. Mati hidup ikut Pak Jokowi gitu. Iya, satu lagi saya usulkan itu yaitu adalah soal BPOM ya Mas Ersu yang menemukan cemaran etilen glikol itu sampai 99%. Wah, ini luar biasa Mas Ersu. Gila ini, 99%. 99%, padahal itu seharusnya ambang batas atasnya adalah 0,1%. Masya Bisa Allah. bisa bisa kebayang itu berapa kali ya Mas Hersu? Ribuan kali. Jadi itu Ya, ya, ribuan ya. kali ya Hmm. dari ambang batas yang dibolehkan begitu. Biar Jadi nggak jebol langsung ya ginjalnya anak-anak kita ya. iya, makanya tidak heran. Sebelumnya kan kita selalu bertanya, kenapa ada anak yang baru 1 hari sebelumnya itu Hmm. dia masih bisa menggambar, masih bisa berbicara, kemudian tiba-tiba dia panas, dia tidak bisa pipis, dan sehari sesudahnya sudah langsung tidak sadar dan kemudian meninggal. Nah, itu ternyata penyebabnya adalah itu, Mas Hersu. Dan ini penyebabnya adalah karena adanya pemalsuan. Jadi pemalsuan dari kandungan etilen glikol yang dikatakan bahwa itu adalah kandungannya adalah propilen glikol. Itu hanya karena mereka ingin harga yang jauh lebih murah gitu. Ini kayak saya membayangkan ini kayak kalau dia tuh kayak minuman oplosan gitu ya Mbak ya, benar-benar Nah, ngawur aja nggak ada pakemnya ini ya. Nah, Ngeri. betul, betul. Minuman oplosan gitu ya. Jadi dengan kandungan tertentu dan kemudian juga diikuti dengan label yang palsu Gila, kok gitu. bisa seperti itu? Di mana peran BPOM nih? Nah, ini kita nggak tahu. Selain BPOM ini juga masalah industri kan ya Mas Hersu. Karena kan Ya, ini ya, ya. industri-industri. Jadi memang kalau saya lihat akhirnya kita sampai juga kepada kesimpulan seperti sebelum-sebelumnya lah bahwa antar lembaga atau antar kementerian itu memang tidak saling connectingnya saling berhubungannya untuk mengawasi dalam hal pengawasan itu tidak baik gitu. Mereka tidak bisa saling bekerja sama. Manakah celah-celah yang harus diisi begitu, ini tanggung jawab siapa dan ini tanggung jawab siapa. Makanya sampai sekarang itu masih belum ada tersangkanya kan Mas Hersu. Ya, Padahal ya, ini ya. Kalau ini sangat serius ini Mbak Agi. Saya usul ini yang kita bahas cukup serius nih Mbak Agi. Gimana perkembangan terbaru tuh? Saya belum sempat baca lebih detail ya. Sekilas katanya ini bahan-bahan ini sebenarnya memang bukan bahan untuk campuran obat ya. Ini lebih fungsinya untuk bahan-bahan lain. Ini bahan kimia kan etilen glikol ini Mbak ya. Iya betul, etilen glikol ini sebenarnya semacam alkohol ya masuknya Mas Ya. Hersu. Dan ini juga ya tentu saja ini adalah haram gitu ya. Dan Hmm. kemudian dia juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, untuk campuran yang lain, misalnya untuk campuran bahan-bahan baku seperti misalnya fiber. Fiber kan kita tahu ya, itu adalah serat yang suka buat campuran untuk misalnya pembuatan souvenir, terus kemudian juga bahkan untuk barang-barang yang jauh lebih besar, misalnya bodi kapal, bagian dari itu juga bisa menggunakan fiber tersebut begitu. Jadi memang ini ada spesifikasinya. Dan kemudian barang ini itu tentu tidak untuk industri farmasi, tapi dia adalah untuk industri yang lain begitu Mas Hersu. Dan ini memang diproduksi oleh industri kimia begitu. Memang diproduksi oleh industri kimia, tapi peruntukannya dulu untuk yang lain. Dan karena ini murah, kemudian jadi perusahaan itu memalsukan. Nah, seharusnya kalau untuk industri farmasi yaitu untuk bahan campuran pelarut sirup, dalam hal ini sirup kan kebanyakan untuk anak-anak ya. Kalau orang dewasa memang tidak memakai sirup, tapi kebanyakan anak-anak supaya mudah mereka mengkonsumsi obat maka dibuat dalam bentuk sirup. Nah, ini campurannya seharusnya adalah propilen glikol itu tadi begitu ya. Nah, karena itu harganya mahal, sekitar 5 sampai 10 kali kan menurut Ibu Penny Lukito dari BPOM, harganya adalah sekitar 5 sampai 10 kali dari harga etilon glikol dan dietilen glikol itu tadi yang tidak diperbolehkan. Jadi akhirnya itu dioplos. Jadi mereka mengoplos dengan air dan kemudian dikemas dalam sebuah drum dan drumnya itu dikasih label seolah-olah itu adalah propilen glikol begitu. Dan itu kemudian dikirim ke perusahaan farmasi sebagai bahan campuran dari sirup anak-anak itu. Dan salah satunya, lucunya ini kemudian dari BPOM juga mencurigai adalah dia tuh mengaku sebagai salah satu perusahaan multinasional. Jadi perusahaan internasional lah, suppliernya adalah perusahaan internasional dan kemudian tentunya kalau di perusahaan internasional, kalau tidak salah namanya adalah Bo Chemical gitu dari Thailand, itu kan ada tulisannya pasti nama perusahaannya.
Nah, chemical dalam bahasa Inggris kan M-nya 1, tapi Hmm. dia menulis chemical dengan M-nya 2. Jadi Hmm. ini kan tidak sesuai dengan nama perusahaan dan tidak sesuai dengan spelling chemical dalam bahasa aslinya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kecurigaan. Nah, terus kemudian ketika digerebek, diambil dan kemudian barang-barangnya itu diamankan, barulah ketahuan bahwa mereka itu juga memesan label untuk pelabelan untuk barang-barang palsu itu tadi dan sebagainya. Ini yang jelas orangnya, maaf ya, tidak punya otak sama sekali Mas Ersu kalau udah kayak begini. Ini benar-benar dahsyat gitu ya. Sampai sekarang ini per tanggal 6 November kemarin itu sudah ada 195 loh adik-adik Ya kita. ini pembunuhan loh ini ya sebenarnya ya. Betul. Dari jumlah 320 sekitar 324 itu kasus yang ada. Memang sekarang sudah makin menurun ya sejak adanya ini karena kan ada perusahaan-perusahaan yang kemudian perusahaan obat atau farmasi yang kemudian dicabut izin edarnya. Dan kemudian juga dari perusahaan kimia yang kemudian mensuplai itu ya sekarang sudah tertangkap begitu. Jadi tinggal barang-barang yang ada di lapangan nih penarikannya karena kalau tidak kan masih bisa dikonsumsi. Nah, Ya, ini ya. Mas Yesus cuman sampai sekarang masih belum ada tersangkanya, begitu. Jadi karena masih terus diusut siapa nih sebenarnya yang bersalah dalam hal ini. Kalau saya sih berharap dari pihak pemerintah juga, dari Kemenkes, dari BPOM, sebagaimana ini kan sebenarnya seperti tragedi Kanjuruhan dalam bentuk lain, gitu Ya. ya. Nah, harusnya ada dari pihak pemerintah karena mereka pengawasannya tuh surveillance-nya gitu ya, quality control-nya juga harusnya dari pihak pemerintah juga begitu. Harus ada sampel-sampel di lapangan yang secara rutin itu harus diambil, seharusnya demikian. Apakah itu dilakukan atau tidak sampai sejauh ini, kenapa ini sampai terjadi, itu kan tentunya berarti lolos ya, lolos dari pengawasan. Dan itu bahan kimia ya Mbak yang dipakai Mhm, tadi ya. Aku kalau iya. nggak salah tadi apa dipakai juga untuk itu ya atau plafon segala macam itu. Ya itu bisa bahan kimia yang juga bisa digunakan sebagai campuran seperti bahan-bahan apa ya, salah satunya ya bahan bangunan begitu, untuk campuran yang seperti itu Mas Hersu. Jadi, campuran macam-macam sebetulnya, karena memang itu murah harganya ya, Ngeri pelarut ngeri lah, ngeri. itu semacam pelarut begitu, Ya. yang, kemudian memang tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau seandainya masuk ke dalam tubuh kita, itu ambang batas untuk masuk ke kita supaya tidak berbahaya begitu ya, itu adalah 0,1%. Ini sama sih seperti misalnya kayak timbal, kita makan kerang gitu di Teluk Jakarta, kita tahu Teluk Jakarta tercemar. Kita tentu makanya ada orang yang makan kerang di tempat yang pencemaran yang demikian tinggi, kemudian dia pusing dan sebagainya, terus kemudian perutnya sakit, ya itu karena kandungan timbalnya sudah terlalu tinggi. Padahal ada kan ambang batasnya. Tapi kalau masih di bawah ambang batas, kita masih fine-fine aja makan kerang gitu, makan seafood dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau bisa dianalogikan adalah seperti itu. Dalam hal ini adalah sirup. Kalau seandainya masih di bawah 0,1%, masih aman buat anak-anak kita. Gitu. Nah ini bayangkan, dari ambang batas 0,1%, ternyata isinya adalah kalau tidak salah 51% sampai 99%. Begitu. Jadi ini kan dahsyat sekali dan kemudian yang termasuk ini Samudra apa namanya, PT Samudra CV, Samudra Chemical ini, kemudian yang, sekarang ini sudah ditangkap gitu ya sebagai pelakunya, ini dia sampai 99% kandungannya Mas Irsu. Ya, ya, ya. Dan tetapi saya kira saya sepakat dengan Anda tadi ya pemerintah dalam hal ini misalnya BPOM nggak boleh lepas tangan karena saya kira harusnya obat-obatan itu mereka lakukan kan melalui semacam diambil sampelnya, diteliti, beredarnya nggak bisa kalau orang cuma cuman mendasarkan pada semacam apa ingredientnya yaitu kalau kalau Iya. kemudian itu dan diterima begitu saja kayak semacam kalau di self assessment gitu pokoknya sebenarnya dia udah mendeklar semacam itu dan itu berarti benar nggak boleh dong semacam itu harus ada sampel-sampelnya dan kemudian mereka baru bisa diberikan lulus uji edar boleh diedarkan kan gitu bagaimanapun nggak bisa menurut saya sepakat kayak kasus Kanjuruhan juga ini BPOM dan Departemen Kesehatan juga nggak bisa lepas tangan dalam hal ini. Iya, bayangkan 195 anak yang sudah meninggal jadi korban. Dan kemudian sisanya ada yang sembuh, ada yang pulang, tapi ada juga yang ginjalnya memang sudah rusak kan. Berarti kan perlu perawatan lebih lanjut. Entah bagaimana masa depannya selanjutnya begitu. Dan kita masih bayangkan, oke lah kita yang misalnya anaknya banyak kehilangan satu saja itu sudah seperti kehilangan semuanya gitu. Apalagi yang anaknya cuma satu, Mas Hersu, dan kemudian mendapatkan anaknya juga lama dan kemudian bisa terenggut jiwanya begitu saja hanya karena kelalaian ini. Ini kejadian sangat-sangat luar biasa karena
kalau saya telusuri ya, apa yang sudah terjadi di India dan juga kalau nggak salah di Zambia atau Gambia gitu kalau di Afrika ya, hal Hmm. yang sama. Ini Indonesia ini termasuk yang tertinggi, Mas Hersu. Hmm. Kejadian seperti ini. Artinya pengawasan kita memang masih sangat lemah. Bayangkan kalau di India itu penduduknya 1,4 miliar gitu ya. Kita penduduknya sekitar 270 juta lebih. Nah, kalau sebuah pemerintahan yang mengawasi 1,4 miliar penduduknya bisa bayangkan seperti apa begitu ya. Nah, eh, kalau seandainya kemudian jumlah korban di sana itu setara atau bahkan lebih rendah dari Indonesia, berarti kan kita lebih parah pengawasannya Ya, dari begitu. persentase dan jangan lupa ya, Betul. dibandingkan dengan kasus Kanjuruhan, Hmm. dibandingkan dengan kasus Itaewon gitu, ini jauh Hmm. jumlahnya jauh lebih besar ya. Cuman memang Hmm. tidak bersamaan saja, jadi kelihatannya secara magnitude nggak terlalu gede, tapi sebenarnya kalau dikumpul-kumpulkan angkanya gede banget kan ini ya. Betul, ada 195 anak yang menjadi korban gitu. Dan ini prosesnya panjang loh. Sebelum ketahuan bahwa ini kemudian ini kan kita udah dari sejak bulan apa ini kejadian seperti ini begitu. Yang artinya kenapa harus ditelisik sampai demikian panjang? Karena selama ini memang tidak ada pengawasan yang tepat gitu ya, yang pasti yang sehingga bisa langsung di mana kelemahannya, titik-titiknya itu di mana begitu. Dan Kemenkes sendiri, Pak Budi Gunadi, terus kemudian juga dari BPOM sendiri, itu kan masih dari awal masih menerka-nerka ini bagaimana, ini di mana titiknya begitu perusahaannya. Dan sekarang lah baru ketahuan. Kalau saya lihat sih dari LSM, dari YLKI dan sebagainya ya mereka minta supaya ini pemerintah harus ikut bertanggung jawab, tidak hanya sekedar memberikan pengganti rugi atau semacam misalnya biaya rumah sakit gitu ya diganti nyawa begitu ya, tidak bisa hanya sekedar itu, tapi harus diproses gitu. Belum lagi soal anak-anak tadi ya, yang masa depannya hancur gara-gara kesehatan sejak masih dini udah rusak aja. Kalau ginjalnya rusak sejak kecil kan tuh, saya kira dia akan menjalani hidup ini dengan persoalan serius bagian soal kesehatannya ya, Mbak. Iya, dan trauma ya. Ya, ya. Saya kalau melihat hal ini, kemudian kemarin ketika mohon maaf nih ya, Ibu Putri anaknya, kemudian Ibu Putri yang kemudian para apa ya pemerhati anak atau Komnas Anak dan sebagainya itu yang seolah-olah anak Ibu Putri itu harusnya padahal ini kan anak orang yang ya ini kasus orang tuanya memang bersalah begitu. Dan kemudian juga anak orang yang mampu yang dia bisa menggaji maksudnya atau membayar gitu ya psikiater, psikolog dan sebagainya dan memiliki sistem supporting system yang bagus lah di dalam keluarga mereka sendiri pasti. Nah, sementara ini anak-anak orang ini sampai sejauh ini kita tidak melihat nih gitu ya. Kalau seandainya pun ada itu kecil sekali. Gerakan dari Komnas dan kepada pemerhati anak ini gitu. Kan terutama mereka yang walaupun anaknya sudah meninggal ataupun yang masih hidup, ada trauma tersendiri loh Mas Irsu Ya, ya, menghadapi ya, ya. seperti ini. Ya, ya, Hmm. saya kira ini soal serius dan mestinya pemerhati juga aparatur kemudian termasuk KPAI ya dan lembaga-lembaga lain harusnya turun tangan dan menangani secara serius ini. Ada 195 orang ya, Pak, yang udah meninggal ya. 195 orang yang meninggal yang artinya mereka semua memiliki 195 ibu dan bapak gitu ya. Yes. Kan ada Ya. Komnas Anak dan Perempuan. Dan Mhm. orang tuanya yang namanya seorang ibu kehilangan anaknya itu traumanya seperti apa? Anak dalam keadaan sehat tiba-tiba tidak bisa pipis, tidak bisa kencing, begitu nggak bisa buang air kecil dan kemudian tiba-tiba dia demam dan sebagainya sehari kemudian sudah kolaps. Bisa Yes. dibayangkan gitu. Ya. Oke, kita apa ya? Kita bukan berarti kita melepas gitu. Kita pindah ke topik lain, tapi tetap saja kita memberikan strong recommendation bahwa ini harus ada langkah-langkah yang serius dan juga pasti harus diikuti dengan tindakan hukum. Karena kalau enggak, ini enggak ada pertanggungjawaban dan enggak ada efek jerah sama sekali. Ini berbahaya ya. Ya, Ya aspek karena pengawasan ya luar ini biasa ini oplosan dalam pengawasan. skala yang Mhm, besar dan korbannya luar biasa besar kan gitu. mhm, Ya mhm. baik, kita pindah ke apa Mbak Agi yang Anda usulkan, yang Pak Prabowo dengan relawan atau yang mana? Iya, untuk hiburan kita. Kita kayaknya kalau ngomongin ini soal Hah? relawan, buzzer, kalau saya sih semangat gitu Oh ya. gitu gitu Soalnya gitu. ada Gimana, faktor gimana Mbak? hiburan-hiburannya gitu. Di mana Mbak Agi, menurut Mbak Agi sisi Semangatnya. menariknya, ya sisi lucunya dari peristiwa ini? Ya, sisi lucunya adalah karena ada dua pihak gitu ya. Hmm. Tadinya sangat berseberangan, tadinya saling menjatuhkan, Hmm. bahkan mungkin ada
pernah masuk ada unsur fitnah gitu ya di dalamnya gitu kan. Kemudian saling mengintip gitu. Tapi sekarang ternyata mereka malah bisa bersatu, terus kemudian demi suatu apa ya, bisa dalam tanda kutip adalah syahwat politik begitu ya. Demi untuk tujuan 2024 akhirnya mereka bisa apa kalau Mas Hersu suka bilang manuver-manuver gitu ya. Manuvernya suka tidak terduga gitu kan. Nah, ini adalah kedatangan Projo begitu, kedatangan apa relawan Projo ya Mas Hersu. Yang mereka di dalamnya sebenarnya ada 18 organisasi relawan sih ya katanya. Dan kemudian bersatu itu mereka mengadakan musra yaitu musyawarah rakyat, dan yang kemarin sudah jadi yang ketiga ya, Riau, terus kemudian Palembang dan sebagainya. Dan rupanya nama Pak Prabowo itu juga masuk ke dalam di dalam hasil musra itu yang direkomendasikan. Ada nama Ganjar, ada Pak Prabowo gitu kan, ada Puan, ada Erlangga. Nah, Pak Prabowo ini termasuk yang di atas. Makanya terus kemudian mereka datang ke kediaman Pak Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, dan kemudian menyatakan memberikan hasil rekomendasi ini bahwa Pak Prabowo adalah salah satu tokoh yang diinginkan rakyat begitu. Dan mereka Rakyat, juga jangan lupa rakyat relawannya Jokowi ya, gitu kan. ya, rakyat relawannya Pak Jokowi, betul. Dan kemudian juga mereka mengatakan bahwa siapa yang didukung Pak Jokowi maka akan didukung oleh para projo ini begitu. Nah, ini tadinya bukannya mereka mendukung Ganjar, gitu Mas Esko. Agak beda karena relawan Ganjar yang daihat masih ada sekarang, kan ada beberapa relawan yang kemudian sekarang meminta agar Ibu Megawati merelakan tiket pencapresannya diberikan kepada putra kader terbaik dari PDIP yakni Ganjar. Kan ada juga itu Mbak berita-beritanya kan gitu. Iya, iya. Saya sih menariknya gini Mas Ersu. Dari ketua Projo ini kalau nggak salah namanya Ari Budi Ari Setiadi. Budi Muni yang dipanggil ya, dia wakil menteri Wakil Menteri desa ya. Kementerian Desa ya. Ya, ya. Nah, dari Wakil Kementerian Desa ini kalau seandainya kita telusuri gitu, dia kan masih mengatakan ke Pak Prabowo bahwa nanti akan dirembuk siapakah yang akan menjadi cawapresnya dari Pak Prabowo ini begitu. Kan dia mendukung ya Pak Prabowo menjadi capres, dan kemudian nanti masih akan dirembuk lagi siapa akan menjadi cawapresnya. Nah, kalau seandainya kita melihat dari Pak Muni ini atau Pak Ari Budi Setiadi ini, dia kan Wamendes ya. Dan dia Wamendes, dan kemudian Kementerian Desanya itu adalah Pak Abdul Halim Iskandar atau kakak dari Caimin, Ketua Umum PKB. Nah, sementara selama ini kan yang diinginkan oleh Pak Prabowo dengan koalisi dengan beserta PKB, cawapresnya adalah Caimin begitu kan. Nah, ini menarik juga nih Mas Ersu, karena kan kemarin kita memetakannya bahwa sepertinya Gerindra dan PKB akan berkoalisi dengan PDIP, dan sepertinya yang akan menjadi cawapresnya adalah Mbak Puan gitu. Ya, jadi ini menarik ya, walaupun kita menangkap bahwa mereka masih ya kan, karena kan mereka juga masih akan bertemu dengan nama-nama lain ya, termasuk Erick Thohir segala macam, kalau nggak salah itu yang mereka akan bertemu ya gitu ya. Iya, nama-nama yang mencuat itu Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, ya, dan Pak juga, dan yang Prabowo yang jelas nggak ada nama Anies. Ada ya nama Anies sempat muncul ya, tapi nggak muncul ya. Ada di mana gitu di musra yang keberapa ya, betul. Ya. Nah, ini menarik. Apakah ini itu bagian dari tadi itu yang kita kemarin mendukung dari Pak Jokowi, kemudian dilanjut oleh Projo ini bagian apakah kemudian semakin nyata kerjasama nanti antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan kemudian sudah jelas bahwa Pak Prabowo sebagai penerus dari Pak Jokowi, ini yang saya kira menarik untuk untuk kita cermati terus ya dari ke hari. Tapi gambaran semacam itu sudah mulai nampak, walaupun ada juga yang memandang begini Mbak, analisisnya agak berbeda juga, yang melihat bahwa sengaja Pak Jokowi itu mendorong Pak Prabowo karena ceruk pemilih antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu mempunyai irisan, punya ceruk yang sama, jadi mereka saling berkanibal. Nah, dengan kalau kemudian Prabowo muncul itu nanti ceruk pasar yang Ganjar bisa memenangkan Pilpres itu, karena antara Anies dengan Pak Prabowo itu bisa saling membunuh. Jadi skenario-nya tetap saja ada Anies, ada Pak Prabowo, dan ada Ganjar. Tapi agak sulit membayangkan kita Ganjar tiketnya dari mana gitu. Kalau tiketnya dari PDIP, terus kemudian Mbak Puan di mana? Kan rasanya nggak mungkin juga PDIP pasangan Ganjar Pranowo dengan Mbak Puan. Itu kan pasti berat juga lah itu kalau diusung begitu. Nah, ini yang menurut saya masih menarik, tapi saya lebih cenderung melihat bahwa kelihatannya Pak Prabowo lebih nyaman dengan Pak Jokowi, mungkin lebih
merasa secara kalkulasi dan Mhm. itu lebih nyaman dengan Pak Prabowo karena potensi untuk menangkan pemilu kalau kemudian dia bisa bergandengan dengan Puan itu Mhm. besar kan gitu ya. Betul, Makanya kita betul. udah hitung-hitung begitu dan rasanya kalau kalau Mbak Puan dengan Pak Prabowo itu bisa saling melengkapi dan bisa menambah Mhm. segmen pemilih kan gitu. Tapi kalau Ganjar dengan Puan ya itu pemilih PDIP gitu kan Iya, segmennya. Pemilih PDIP kan cuma berapa persen? Kecil betul. sekali kan gitu cuma 19,3% baru pemilu. Mhm. Oke, apakah Ganjar ini magnitude-nya sekuat Pak Jokowi dulu yang memberikan Mhm. impact menambah suara suara sangat besar signifikan? Saya kira enggak lah, belum lah ya levelnya Ganjar Pranowo belum sampai di situ gitu. Mhm, iya iya Mas Hersu. Jadi kalau seandainya kita hitung-hitungan seperti kayak, seperti yang dikatakan Bambang Pacul ya, bahwa kalau seandainya di Jawa Tengah itu nama Ganjar muncul, itu kan pasti akan dihabisi oleh pemilih PDIP, kan seperti Hmm, itu. hmm, Jadi hmm. dia garansi, bahwa Ganjar tidak akan menang di Jawa Tengah kalau seandainya dia Ya, muncul gitu dari partai ya, lain gitu. Dan kemudian begitu juga di hitung-hitungan di Jawa Barat dan, Jawa Timur sepertinya ini berat juga gitu, keras kan ya, 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 ya. di Jadi antara tanpa mereka. PDIP rasanya rasanya nggak mungkin gitu Ganjar berani maju tanpa PDIP. Jadi Mhm. Ganjar tetap saja berharap itu seperti yang disampaikan oleh para relawannya agar Bu Megawati menyerahkan tiketnya kepada Ganjar Pranowo. Tapi persoalannya Mbak Puan mau dikemanain gitu kalau diserahin kepada Ganjar Pranowo kan gitu ya. Iya betul, dan kemudian relawan yang meminta ini juga bukan relawan yang besar. Hmm, Mereka adalah relawan yang baru terbentuk begitu, yang belum hmm, mengakar, mereka juga belum kuat gitu ya, tidak tahu siapa, bohirnya di belakangnya begitu kan. hmm, Nah, hmm, kalau relawan-relawan Pak Jokowi yang kita tahu udah ada sejak dari, tahun 2012, kemudian mereka juga, fight di 2014, kemudian lebih-lebih lagi di 2019, ya itu adalah relawan Projo dan kawan-kawan ini. hmm, Beberapa mungkin adalah, salah satu yang tidak termasuk ke dalam Projo ini, dari 18 organisasi ini adalah mungkin Joman ya, oleh, Immanuel Ebenezer itu. Dia hmm. tidak masuk ke dalam ini, dia itu termasuk yang salah satu yang kalau saya lihat sih cukup kuat karena dia sudah bertahun-tahun gitu ya, Dan suaranya dia ke Ganjar. iya, dan dia ke Ganjar dan suaranya sudah didengarkan karena memang Noel ini bilang bahwa Projo itu nanti-nanti, kenapa dia tidak bergabung karena dia sudah duluan ke Ganjar. Sementara kalau Musra ini kan, awalnya memang mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan suara rakyat dan mencari siapa yang disuarakan oleh rakyat. Walaupun kita tahu pasti tadinya adalah Pak Jokowi 3 periode Ya, begitu kan. iya. Tapi kata Noel, nanti mereka akhirnya pasti akan ke Ganjar. Nah ini dengan melihat situasi yang terbaru ini belum tentu mereka ke Ganjar. Kalau melihat apalagi kemudian Pak Jokowi dukung Prabowo, mereka bertemu dengan Pak Prabowo, dan kemudian juga Pak Prabowo mengatakan sesudah bertemu dengan para projo ini, mengatakan bahwa saya sangat nyaman bisa bekerja sama dengan Jokowi. Kalau saya melihat ini, apalagi dia juga mengatakan bahwa kami akan bersepakat terus berkomunikasi. Jadi artinya antara Pak Prabowo dengan para projo ini, 18 organisasi ini akan terus berkomunikasi. Nah, kalau melihat dari itu kenapa dia mengatakan demikian adalah karena salah satunya yaitu permintaan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan gitu kan, Ya, ya, akan ya, ya. melanjutkan Makanya program-program Pak Jokowi begitu. kan jadi si bahasa Pak Prabowo dia nyaman bekerja sama dengan Jokowi itu kan itu sinyal kepada para projo kan lu pada semua kan lu pada pendukung kan diehardnya true believers dari Pak Jokowi gitu yang hidup mati ikut Pak Jokowi. Nah sekarang karena Pak Jokowi udah dukung gua, kalian juga harus dukung gua kan kira-kira gitu yang sinyal yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu dan posisi mereka para para relawan ini tetap aman lah seperti pada masa Pak Jokowi karena Pak Prabowo kan juga pernah memberikan sinyal menyatakan bahwa dia akan membentuk kabinet seperti kabinetnya Pak Jokowi juga. Artinya kalau kabinet Pak Jokowi ya Betul. semua praktek politik pada masa Pak Jokowi termasuk mereka ini para buzzer, para relawan ini akan diakomodasi ya masuk dipakai di dalamnya kan kira-kira gitu mau kita memahaminya ya Mbak ya. Iya pastinya karena Pak Prabowo pernah ditanyakan kabinet seperti apa yang akan dia inginkan atau ingin dia bentuk nanti jika dia terpilih menjadi presiden, dan dia mengatakan ya kabinet seperti Pak Jokowi ini
yang dia inginkan gitu. Jadi menurut dia kabinet ini adalah kabinet yang sangat ideal, dan dengan mengatakan demikian itu adalah seperti garansi begitu ya, dan juga Ya. clue bahwa saya akan meneruskan program-program Pak Jokowi, dan itu membuat Projo ini nyaman, Pak Jokowi juga nyaman, garansinya sudah jelas gitu. Ini menarik ya. Luar Dan biasa. kemudian juga kalau saya melihat ini adalah seperti Pak Prabowo nanti akan mendapatkan warisan buzzer gitu ya, yang sudah kompak, yang sudah teruji selama bertahun-tahun ini begitu, Iya, iya, iya. kuat begitu kan. Di media sosial kan selama ini kita tahu Gerindra tidak kuat begitu ya, Ya, dan tapi saya PKB membayangkan bagaimana mereka ya, teman-teman buzzer itu nanti bisa langsung bermetamorfosa menjadi pendukung Prabowo yang selama ini mereka kecam habis gitu ya, mereka anggap sebagai pelanggar HAM, pembunuh gitu. Tapi ya saya kalau kira, bisa gitu, tweet-tweet yang lama dihapus dulu gitu Mas ya, Ersu, supaya jejaknya atau bisa. mereka sebenarnya nggak peduli kok sebenarnya yang begini-begini ya, buat mereka nggak penting. Buat mereka kan orang orang berpikir mungkin juga lupa kok nanti gitu ya. Nah ya, ya Tetapi betul, kalau ada kalau faktor itu. kalau saya pribadi saya membayangkan Anda boleh berbohong pada semua orang, gitu ya. Tapi Anda nggak mungkin berbohong pada diri sendiri. Itu yang menurut saya sering sekali yang membuat kita untuk mengerem untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas itu kan kita ketika kita bercermin begitu kita melihat di wajah kita sendiri nggak bisa kita berbohong pada diri kita sendiri, kepada orang lain dia bisa berbohong gitu. Tapi saya nggak tahu apa Iya. mungkin kalau orang yang udah kehilangan nurani dia tetap bisa berbohong juga pada dirinya sendiri gitu. Iya, kalau saya juga membayangkannya itu sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu, unbelievable gitu ya. Hmm. Seseorang presiden yang sudah 2 kali menjabat dan masih punya relawan gitu. Hmm. Dan masih punya relawan, dan kemudian relawan itu ikut bergerak begitu kan Mas Hersu, dan ikut menentukan masa depan begitu. Dan Ya. padahal jangankan relawan, dari presiden saja kalau yang kita lihat di sistem demokrasi di negara-negara lain juga begitu ya. Kemudian kalau dia turun ya dia turun, memang sudah saatnya dia turun, dia tidak ikut campur lagi begitu. Jadi ini kan soal etika ya, mungkin secara poin per poin, ayat per ayat tidak ada di dalam undang-undang atau peraturan dan sebagainya, tapi ini adalah orang melihatnya etika begitu. Hmm. Tapi ya itu tadi, etika kalau di Indonesia kan bisa diputarbalikkan gitu ya, dengan narasi, dan kemudian juga dengan apa ya, itu tadi peran buzzer yang sangat kuat gitu, sehingga pikiran orang bisa diputarbalikkan, yang tadinya etikanya itu tidak baik kemudian seolah-olah menjadi oh iya boleh saja begitu, dan ini yang sedang terjadi sekarang sepertinya seperti itu. Ya. Tapi kan jangan-jangan kita yang salah kalau ngomongin soal etika, soal perasaan moralitas gitu dengan para buzzer, kita yang salah Mbak saya kira. Jadi eh, lebih baik jangan diteruskan kan nanti makin salah analisis kita karena basis Oh iya ya. basis value-nya berbeda gitu ya. Oh iya iya iya. Iya. Belakang kepalanya sudah berbeda lah ya. Yes, ya, Kita oke. cara melihat sesuatu Tapi angle-nya. mari saya membayangkan dalam situasi seperti itu, mereka betapa bingungnya ketika mereka memutuskan. Itu bayangan kita, tapi sebenarnya mungkin buat mereka nggak bingung gitu. Dan karena ketika kita sendiri menghadapi situasi begini sebenarnya nggak bingung. Kalau kita kan prinsipnya bukan orang, tapi pada value gitu ya. Jadi Iya. dengan mudah, katakanlah misalnya kemarin orang-orang misalnya seperti kayak Bung Rocky Gerung misalnya gitu ya, kan dia dulu waktu Pilpres tahun 2014 itu dia pendukungnya Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi kemudian dinilai dia menyimpang, dia dengan mudah dia menyatakan tidak pada Jokowi karena basisnya value gitu, bukan karena orang gitu. Kalau orang ya itu tadi salah benar Anda tetap ikutin, sama seperti kita gitu. Nah, jadi ketika orang itu nggak benar ya kita akan bicara nggak benar, tapi kalau dia bicara dia benar ya kita akan ikuti benar kan gitu. Itu jadi persoalannya saya kira ini menyangkut value yang berbeda. Jadi ya susah kalau kita udah ngomong secara value berbeda. Tetapi saya kira penting bagi kita untuk mengingatkan para viewer kita bahwa hidup itu ya termasuk yang paling penting di atas di luar hukum itu ada norma, kan ada etika, sebenarnya itu jauh lebih tinggi gitu. Kalau orang kemudian selalu ngomong bahwa oh secara hukum tidak melanggar, tapi secara etika melanggar, kalau bagi orang yang paham dia akan menghindari itu gitu. Bukan aja yang legal formal gitu, yang secara legal formal tidak salah, tapi secara moral dan etika salah, buat kita itu jadi satu persoalan kan gitu.
Iya, iya memang betul. Karena memang kalau seperti orang Bang Rocky Gerung ya, dia orang yang bebas gitu ya. Dan dia tidak menggantungkan asap dapurnya atau asap nasinya itu Ya, ya. dari hal seperti itu. Dan kemudian dia juga mungkin orang yang gampang cukup gitu ya. Dia memiliki ini cukup gitu. Tapi kan banyak orang yang tidak tidak pernah merasa cukup gitu. Dan kemudian juga kemudian memang menggantungkan asap dapurnya begitu periuk nasinya ya dari pekerjaan itu adalah bagian dari pekerjaan gitu Mas Hersku. Yes, oke. Oke, mari saya kira kita bahas mungkin nggak terlampau panjang ya beberapa topik yang Mhm. lain. Tadi soal kita ngomongin soal gubernur di ada dua topik lagi yang soal hakim, majelis hakim dan gubernur di Papua tadi ya. Saya kira ini menarik. Saya tahu banyak sekali teman-teman di Papua yang tidak sepakat, yang menolak dengan pemekaran wilayah itu. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran dari yang ada di ini, yang bukan, maksud saya yang di belakangnya ya, bukan yang dikemukakan, karena menurut saya memang wilayah Papua ini kan secara wilayah kan luas sekali ya, rentang komandonya itu terlampau terlampau jauh banget. Tapi kalau dihitung dari sisi jumlah penduduk memang kecil gitu ya. Ini kita ingat kan bahwa Papua ini 3,5 kali Pulau Jawa dan hanya waktu itu satu provinsi. Sekarang sudah dipekarkan jadi 2 provinsi. Nah, terus kemudian dibekalkan menjadi 5 provinsi. Idealnya sebenarnya ini idealnya karena rentang komandonya semakin semakin pendek gitu, dengan begitu diharapkan rakyatnya menjadi lebih terurus. Itu konsep secara ideal gitu. Tapi saya banyak teman-teman di Papua juga menyatakan keberatan dengan soal ini. Dan pemerintah tetap ngotot melakukan ini karena sekarang ini ditunjuk sebagai pejabat gubernur gitu, dan kemudian nanti baru pada tahun 2024 itu akan ada pemilihan. Saya agak membayangkan apa nggak berat sekali itu menyiapkan infrastruktur sebuah provinsi itu dalam waktu 2 tahun dengan situasi seperti di Papua. Belum lagi kita bicara soal biaya ya, karena kan berarti kalau ada 3 gubernur itu nanti kan akan ada ya kantor baru, staf baru, dan banyak hal yang saya kira mungkin terlampau cepat nih saya membayangkan kalau mereka harus memilih pada tahun 2024 itu, Mbak Agi. Iya, saya juga membayangkan demikian Mas Hersu ya, walaupun tidak tahu jumlah per wilayah itu jumlah penduduknya ada Nah, berapa. bagiannya yang kita sampai sekarang belum tahu. Ya, ya. Belum tahu per wilayah ada berapa, terus kemudian luasannya seperti apa begitu kan. Dan kemudian kalau melihat dari calon dari gubernurnya tersebut yang akan menjabat nanti, salah satu adalah pendidik begitu ya, dari rektor dari Uncen kalau tidak salah ya, Universitas Cendrawasih, dan kemudian yang jelas ini tidak ada orang militer begitu ya, dan juga tidak ada apa purnawirawan dari TNI maupun polisi, sepertinya begitu ya kalau yang disebutkan Mas Hersu tadi, karena saya juga belum membaca siapa saja namanya. Tapi memang kalau melihat kebutuhan dari Papua itu yang sangat-sangat dibutuhkan adalah masalah pendidikan gitu. Karena masalah pendidikan ini sangat-sangat Papua masih sangat jauh tertinggal ya. Kalau kita melihat anak-anak Papua masih dia kuliah itu di Jawa, kuliah terus kemudian juga di Sulawesi dan sebagainya begitu. Memang sudah ada universitas di sana, tapi kan perlu jauh lebih banyak lagi begitu. Karena dengan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih layak, yang lebih tinggi, mereka akan tahu bagaimana cara memperjuangkan keadilan gitu. Jika selama ini mohon maaf memperjuangkan keadilan lebih banyak itu dengan panah, dengan senjata, dengan turun ke jalan, nantinya mereka akan tahu gitu bagaimana cara memperjuangkan keadilan dengan melalui sistem politik dan sistem hukum. Bagaimana mereka harus menguasai hukum, menguasai sistem politik, dan juga mereka mengajarkan norma-norma begitu ya, norma-norma baik adat istiadat maupun masa depannya nanti begitu. Jadi ini kalau saya sih melihat dari gubernurnya sebetulnya itu sepertinya sudah tidak dijabat oleh militer, artinya nanti pendekatannya itu tidak secara militeristik begitulah. Nah, sementara itu sebetulnya yang diinginkan oleh rakyat Papua begitu ya. Walaupun seringkali pemerintah kan melihatnya gubernurnya sebaiknya kalau di Papua adalah dari purnawirawan, dari militer, dari TNI atau dari Polri, karena dianggap nanti pendekatannya dalam karena di sana masalah disintegrasi itu masih menjadi masalah yang krusial, yang utama, sehingga
Nah, itu yang membuat orang atau rakyat itu melihatnya sebagai sesuatu yang ancaman, belum-belum udah menjadi ancaman. Nah, Ya, kalau saya sih berharap dengan gubernur yang berasal dari sipil atau dari kalangan pendidik atau ASN, tapi memang ASN kan juga sipil begitu ya, itu diharapkan nanti akan melakukan pendekatan yang lebih baik lah. Walaupun sekarang banyak sekali yang menentang soal pemekaran ini, begitu kan Mas Hersu. ya, Tapi ya, dengan pemekaran ya tentu ada udang di balik batunya, walaupun udang di balik batunya mungkin ada faktor baiknya juga, yaitu ya. supaya Papua ini bisa lebih dikendalikan gitu kan oleh pusat. Ya, tadi saya sempat ketika Mbak Ani bicara, saya sempat Hmm. googling itu. Ternyata berdasarkan Hmm. sensus BPS di tahun Hmm. 2020 ya, jumlah penduduk di seluruh pulau di Papua itu sendiri itu 4,3 juta jiwa, Mbak. Jadi dan Papua Barat sendiri cuma sekitar tahun 2022 ini 1,015 juta orang. Jadi terbesar itu tetap di Provinsi Papua. Jadi kalau dipecah-pecah lagi, kalau kira-kira 4,3 juta dibagi 5 ya memang sekitar rata-rata, kita bikin rata-rata satu provinsinya itu 800 ribu jiwa gitu. Jadi kita membayangkan kalau di Indonesia kan bahkan ada kabupaten seperti Bogor itu udah hampir sampai 6 juta gitu ya. Jadi memang dari si tantangannya juga dari sumber daya manusianya nanti ini cukup cukup berat juga kalau melihat ini Mbak. Belum lagi Iya. dari secara ekonominya itu yang kan itu yang menjadi soal serius. Tapi mari kita amati karena menurut saya ini juga terobosan yang cukup berani dari pemerintah bersama DPR Mhm. untuk memekarkan wilayah walaupun ditentang tapi terus tetap dilakukan gitu Mbak ya. Posisi Iya. kita saya kira dalam hal ini white and see ya melihat di Papua ini gitu. Tetap tapi kita tentu ingin yang terbaik buat saudara-saudara kita di Papua ini. Mereka ini kan kalau ibarat seperti apa pepatah ini kan seperti ayam yang mati di lubung padi kan Mhm. teman-teman Papua Mhm. ini karena Iya. luar biasa sumber daya alamnya tapi sumber daya manusianya sampai sekarang masih terbelakang dan tidak menikmati hasil bumi di pulau itu sendiri yang dinikmati banyak orang Jakarta, pendatang bahkan juga orang asing dalam hal ini Amerika yang menambang di sana gitu kan. Iya, kalau saya sih bayangkan ya dengan penduduk yang seperti itu di bawah 1 juta untuk satu provinsi. Hmm, Tapi padahal hasil dari sumber daya alamnya sangat besar. hmm, Bahkan potensi wisatanya juga sangat besar sekali kalau digarap begitu kan. Papua itu kan negeri impian gitu yang sangat luar biasa yang diimpikan oleh negara lain misalnya. Nah, saya sih berharap Mas itu dengan adanya pemekaran ini rakyat Papua bisa lah kemudian menuntut oke ada pemekaran tapi artinya bahwa kesejahteraan kami itu adalah pasti, bukan sesuatu yang harus dipaksakan atau harus diminta atau harus mengemis. Tapi harus ada nanti rakyat Papua harus bisa membuat peraturan atau undang-undang bahwa mereka harus mendapatkan kesejahteraan, yaitu misalnya ya, pengangguran mendapatkan kesekian. ya, Dan yang kan kemudian yang khawatir kan gitu Mbak dengan ya, ada provinsi baru banyak pejabat baru banyak itu nanti anggarannya itu cuma habis untuk menggaji para pejabat pemerintahan itu dan tidak ada dampaknya pada rakyat itu yang sering terjadi kan semacam iya, itu kan. itu. Dan kemudian yang kedua, malah justru akan terjadi gesekan ya, karena mereka memerlukan ahli ini, ahli itu, ahli akunting, ahli administrasi, ahli komputer, yang kemudian masyarakat setempat belum siap begitu. Akhirnya didatangkan dari tempat lain. Nah itu yang kemudian bila itu tidak diwaspadai, mereka nanti akan mendapatkan gaji yang lebih, akan apa dan sebagainya. Dan kemudian malah justru akan terjadi gesekan dan perang, timbul gesekan baru. Nah, ini pemerintah gimana supaya petani di sana, pekebun di sana, rakyat di sana itu dikasih privilege gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah ya kata yang paling gampang adalah subsidi, entah kata apa, tapi pokoknya privilege lah, keistimewaan gitu. Ya, afirmasi action lah ya, saya kira itu yang lebih pas gitu ya. Oke, tetap saja doa kita untuk saudara-saudara kita di Papua, mudah-mudahan saja apa ya ada niat baik memang dan pemekaran itu gitu ya dan yang paling penting itu indikatornya kesejahteraan dari rakyat setempat itu kalau Betul. kemudian dimekarkan malah menambah persoalan saya kira itu bukan yang kita harapkan gitu. Ya. Oke Mbak, rupanya cukup panjang juga kita sedang ngobrol ya. Soal Hakim Agung itu saya kira Anda bisa juga nonton di Headsuberno Point. Saya Ya. cukup apa bahas cukup lengkap. Perlu juga Headsuberno Point ini kita promosikan karena kan memang ini channel saya ini kan akun yang di ban, nggak semua orang bisa mengakses channel saya kecuali yang sudah subscribe gitu ya Mbak Agi ya. Beda dengan Ya. Audrey Code itu kan masih bisa warawiri di mana di berandanya YouTube. Kalau Headsuberno Point itu begitu publish selesai Nggak dia bisa dicari, nggak bisa di search. nggak ya susah di search untuk itu gitu. Ada di Iya, search dan kemudian juga memang Hersubenopoint itu
ada satu tema yang kemudian dibahas tapi secara detail Yes, gitu ya. ya. Jadi kalau Ya. saya ingin mengetahui yang lebih detail itu silahkan menonton di Hirsubuno Point. Caranya adalah dengan sekali menonton Hirsubuno Point, kemudian memberikan tanda like dan kemudian subscribe, maka Ya. dia akan bisa dia nanti akan ada rekomendasi di beranda kita. Tapi kalau seandainya ada tapi kita tidak tonton, nah nanti nextnya memang tidak akan muncul lagi Udah dan nanti menghilang dia. menghilang. Dan kalau kita search by Ya. keywords, by apa kata kunci, itu tidak muncul begitu, susah munculnya Ya. kita Ya. 1 tahun apa 1,5 tahun yang lalu begitu. Yes, oke. Oke, terima kasih sudah dipromosikan Hirsubuno Point. Oh, itu kalau meminjam istilahnya dari Andi Arief itu ada burung hantu yang memben Iya. channel Hirsubuno Point. Ya, ya. Baik, kita mesti akhiri perbincangan kita ya, Mbak Agi, dan kita ketemu lagi nanti pada hari Senin depan ya. Oke. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%. Tetap 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.